Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mas-mas sekalian, kita lanjut ya ke ini salah ya, P4 tentang persentase kekuatan rasio atau bahasa Inggrisnya ratio strength, dan ukuran lainnya ya dari persentase. Jadi nanti persentase ini ada beberapa yang kita akan rincikan menurut dengan pengertiannya. Nah, oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya. Oke, maaf, mungkin PPT-nya ini kebetulan saya belum sempat buat PPT-nya karena kemarin masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi mungkin nanti PPT-nya mungkin sekilas saja ya. Ini hanya seperti ini. Nanti ada tambahannya, nanti saya seperti analogi atau ilustrasi nanti saya masukkan menyusul ya. Kalau untuk yang di video ini mungkin kita seadanya dulu. Oke, untuk P4 terkait dengan prosentase dan ukuran lain-lainnya, itu kita akan membahas tentang apa itu prosentase di dunia farmasi ya. Akan tetapi sebelum kita membahas mengenai prosentase, kemarin kita sudah bahas pada saat P2 ya, terkait dengan common bilangan biasa ya, desimal, kemudian fraksi biasa, dan fraksi persen. Nah, ini mungkin kemarin teman-teman sudah bisa membedakan antara desimal yang 0, sekian atau 1, fraksi biasa yang 1/2, 1/3, 1/100, kemudian dipersenkan menjadi 50%, kemudian 33% atau 1% dan seterusnya. Nah, ini ketika kita bicara tentang bilangan biasa ya, mengubah-ubah dari desimal, fraksi biasa, dan pecahan ya, kemudian persentase. Akan tetapi persentase yang membedakan pertemuan kali ini dengan yang kemarin adalah di sini kita sudah membicarakan mengenai kadar persentase yang kadar yang kita sebut sebagai persentase ya. Nah, oleh karena itu kita nanti akan sedikit kembali lagi tentang kadar untuk sedikit membahas tentang basic dari apa itu kadar dan bagaimana konsentrasi yang ada di dalam senyawa atau larutan yang kita buat ya, seperti itu. Kemudian baru setelah kita sedikit bahas mengenai kadar, kita akan lanjutkan mengenai prosentase, yang mana nanti ukurannya adalah 2 A/B dalam persen ya. Dan persentase ini nanti akan ada 3 jenis. Yang pertama B/B, yang kedua B/V, yang ketiga V/V, di mana B itu sama dengan bobot, V itu sama dengan volume ya. Kemudian ini saya belum buat ininya PPT-nya sama ini, tapi nanti ini aja lah ya, via catatan aja. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana merubah dari persentase atau perbedaan antara persentase dengan kekuatan rasio, yaitu 1/sekian nanti ya. Contohnya adalah 1% itu kan secara persentase dia adalah bentuknya seperti ini, 1%. Akan tetapi 1% ini itu kan sama dengan 1/100. Maka secara perbandingan rasio kekuatannya kita bisa anggap bahwa di sini ada perbandingan antara 1/100 seperti ini ya. Yang sebetulnya kedua hal ini, 1% dan 1/100 itu sama saja. Akan tetapi nanti ketika kita mengatakan hal itu akan beda konteks penggunaannya. Oke, kemudian untuk yang ppm, part per million ya, ini sedikit aja, intinya adalah part per million. Kalau kita terjemahkan adalah 1/1 juta. Nah, kadar-kadar yang seperti apa yang nanti kita bisa katakan atau rubah dia sebagai ppm, itu adalah kadar konsentrasi yang ukurannya sangat kecil, sehingga kita bisa tuliskan dia dengan nama ppm. Nah, nanti kita bahas di belakang ya untuk
ini perhitungannya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai kadar dulu ya. Oke, ini mungkin kembali ke P3 ya, terkait dengan densitas dan sebagainya ya. Tapi kita tidak akan membahas densitas, akan tetapi konsep dari densitas itu sendiri, di mana ketika teman-teman tahu di sini ada platina dan di sini ada kapas ya. Yang keduanya itu pasti memiliki suatu volume ya, dan mereka juga memiliki suatu massa ya. Yang kalau kita gambarkan secara skematik, maka sebetulnya ada atom-atom penyusun dari zat tersebut. Kalau di sini dia merupakan platinum, maka penyusunnya adalah atom-atom yang menyusun platinum, atau kalau kapas, maka atom-atom yang menyusun kapas. Nah, kita bisa katakan bahwa atom-atom ini adalah atom yang seragam untuk menyusun benda tersebut. Ini nggak usah dilihat ya. Oke. Seperti ini. Lalu, apa yang terjadi ketika ada suatu sistem di mana kita punya suatu, contohnya di sini air, kemudian kita masukkan atau larutkan gula, maka di sini kan maka di sini kan kita bisa katakan bahwa dalam satu volume air tersebut ada atom air dan ada atom gula, seperti itu, yang mana atom gula itu berada di antara atom-atom air, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa atom-atom penyusunnya itu sama. Oke, nah inilah yang kita sebut nanti dengan berapa banyaknya gula dalam air tersebut. Yang air ini kita sebut dengan pelarut, yang gula sebagai zat terlarut, seperti ini ya, atau bahasa kerennya zat terlarut itu solut, kalau yang pelarut itu solvent ya, seperti ini. Oke, ini istilah yang akan sering teman-teman dengar ke depannya. Oke, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan kadar ya, ini lanjutan yang tadi ya, maka gambarannya adalah seperti ini ya. Ketika kita memiliki suatu cairan, yang di sini cairannya sama-sama kita tahu ini cairan semua kan, di sini cairan. Namun pertanyaannya adalah ketika saya punya cairan A, B, C, D, E, F, kita tahu bahwa di dalam soft drink ini ya, itu pasti terdapat kandungan A, B, C, D dan seterusnya, tapi kandungan utamanya adalah yang pertama adalah air, yang kedua adalah gula, seperti itu. Nah, ketika teman-teman cari tahu di label nutrisi yang terpampang di sini, maka nanti teman-teman akan temukan bahwa dalam setiap 250 ml terkandung 12 gram gula, atau bagaimana, nggak tahu, itu nanti di label nutrisinya beda-beda ya. Oh, di sini 16 ya, 16,6 gram gula. Maka kita bisa katakan bahwa di dalam satu wadah berisi 250 ml ini terkandung 16,6 gram gula ya. Kemudian ibaratkanlah ini semua sama 250 ml biasanya ya, 250 ml, 250 ml dan seterusnya ya. Oke, maka yang membedakan adalah kandungan dari gula pada setiap produk, di mana pada produk B ternyata dalam 250 ml ini ternyata kandungannya 19,5 gram. Pada produk C lebih besar lagi, ini teh tarik ya misal, 22,5 gram, sampai kepada yang paling banyak ya, 35 gram dalam 250 ml. Ini kita anggap volumenya semua sama, walaupun pada itu
nanti kalau teman-teman mampir ke ini ya minimarket, silakan dilihat-lihat tuh kandungan, biasanya ukurannya per 250 mili ya, tapi nanti lihat aja di kandungan itu ada berapa. Maka kita bisa katakan bahwa kadar atau kandungan gula pada botol A adalah 16,6 gram per 250 ml. Seperti ini ya. Kemudian energi drink 19,5 gram per 250 ml dan seterusnya sampai Coca-Cola 35 gram per 250 ml. Nah, bentuk seperti inilah yang kita sebut kemarin sebagai kadar ya, seperti itu. Nah, ini ya, kadar itu sebetulnya apa sih? Oke, kemarin kita sudah membahas ya bahwa misalkan saya punya 5 gram zat atau paracetamol kemarin contohnya ya, kemudian ada 100 ml air, kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang intinya adalah nanti di sini adalah 5 gram PCT per 100 ml. Nah, ini adalah yang kita bahas kemarin, yang mana di sini dia kadarnya menjadi 5 per 100 ml sama dengan 5%, atau biar ini seperti ini ya, 100 seperti ini ya, karena 5 per 100 ini bisa kita sederhanakan sebagai 5% PCT dalam air. Nah, pertanyaannya, apakah betul ini 5%? Perhitungan seperti ini. Kemarin saya sengaja menyederhanakan supaya teman-teman tahu dulu ya pembagian antara ini ya, dalam seperti ini 100 mili kemarin 500 ya. Intinya adalah kemarin hitungan ini adalah hitungan yang sederhana, kebayang di otak kita ya, ketika kita mencampurkan 5 gram dengan 100 mili. Akan tetapi ketika nanti di laboratorium ya, nilai sebenarnya sebetulnya caranya bukan seperti ini. Ini hanyalah metode untuk penggambaran. Akan tetapi kalau saya tanya, kalau teman-teman menambahkan 5 gram paracetamol ya, ditambah dengan 100 ml air, hasilnya apakah total volumenya akan menjadi 100 ml? Jawabannya adalah tidak, karena di situ sekarang di satu sistem ini akan terdapat 100 ml air ditambah 5 gram paracetamol, yang mana kalau kita katakan sebagai kadar harusnya adalah 5 gram paracetamol per 100 ml air dan 5 gram paracetamol, karena kita membandingkan antara paracetamol per totalnya ya, seperti ini, dimana totalnya itu adalah campuran antara paracetamol dan air, seperti itu. Nah, kemarin sebetulnya tidak saya rincikan seperti ini karena untuk teman-teman memahami dulu yang kita sebut dengan V1M1 sama dengan V2M2 ya, untuk pengukuran kadar. Lalu kemudian ada rumus mengenai A1 per B1 sama dengan A2 per B2, ketika yang membedakan kalau ini kita menghitung kadar, kemudian yang ini rasio. Karena ini kalau yang atas dalam satu sistem, kalau yang bawah sistemnya sudah berbeda. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke perhitungan yang lebih real. Maka pertanyaannya yang betul adalah seperti ini. Ya, tulisan saya jelek. Bentar, saya perbesar ya. Nah, seperti ini. Dalam satu wadah yang tadi, maka kita ingin mendapatkan campuran 5 gram
paracetamol dalam 100 ml total. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita ambil wadah kosong seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu. Yang pertama adalah paracetamol sebesar 5 gram. Kita masukkan ke sini sehingga nanti paracetamol akan di sini sebesar 5 gram. Kemudian kita lihat, karena di dalam farmasi nanti akan ada bejana atau wadah yang ada skalanya ya, skala sampai total 100 ml. Maka kemudian kita tambahkan air. Kita tambahkan sampai pelan-pelan, terus sampai masuk dan mengisi di skala 100 ml. Nah, maka pada kondisi inilah ya, kita bisa katakan bahwa jelek banget, bentar. Kadar yang kita buat adalah 5 gram per 100 ml. Seperti ini ya. Idealnya adalah seperti ini, walaupun pada prakteknya mungkin nanti akan berbeda ya, kadang-kadang seperti itu, tetapi idealnya adalah seperti ini. Maka kita punya satu larutan ya. Perbedaan antara cairan dengan larutan, kalau cairan itu isinya adalah satu atau tunggal, kalau larutan itu nanti dia akan lebih dari satu isinya, seperti itu ya. Kalau air tok masih berupa cairan, tapi kalau air yang sudah bercampur dengan yang lain maka kita sebut dengan larutan. Nah, kita bisa katakan di sini ada 5 gram paracetamol dan di sini juga ada 100 ml air. Maka kita bisa sebut kadar tersebut sebagai 5 gram per 100 ml. Seperti ini ya. Nah, lalu apa itu prosentase dalam kadar ya? Prosentase dalam kadar, teman-teman harus melihat ya aturan dari farmakope ya, di mana yang dikatakan dalam farmakope prosentase kadar dinyatakan ada 3 sebetulnya, tapi nanti kita akan ke sini. Tapi intinya adalah ketika kita membahas yang tadi antara paracetamol yang berupa zat padat dan air, itu berarti kita masuknya di sini bobot, karena di sini gram, PCT-nya gram, dan kemudian airnya mililiter ya. Maka jumlah gram zat terlarut dalam 100 ml larutan ya, gram per 100 ml. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, kenapa gram per 100 ml gitu, 100-nya dari mana gitu kan. Maka kita bisa breakdown ya, yang dinamakan prosentase kadar adalah gram per 100 ml. Gram itu berapa di sini? 1 gram, maksudnya seperti itu ya. Nah, kenapa dinamakan persen? Sebenarnya teman-teman di sini udah bisa jawab ya, yaitu asalnya dari 1 per 100 gram per mililiter. Nah, seperti ini asalnya ya. Kenapa disebutkan pengertiannya adalah sekian gram per 100 ml? Karena kalau kita breakdown menjadi kadarnya itu gram per mililiter, yaitu yang ini adalah kadar. Kemudian yang ini 1 per 100 adalah prosentase, karena
bentuknya persen. Maka kalau teman-teman menemukan bilangan seperti ini, kita hitung persentase kadar dari zat yang sudah kita buat tadi, yaitu 5 gram per 100 ml. Maka teman-teman bisa langsung jawab di sini berarti berapa persen. Jawabannya adalah 5%. Kenapa? Karena di sini ada 5 gram per 100 ml. Ya, 100 ml ini merupakan persennya, 5 ini yang kita katakan berapa persentasenya, sehingga kita bisa katakan dia sebagai 5%. Kalau yang masih bingung, tinggal dipecah aja ya, tinggal 5 per 100 gram per mililiter seperti ini. Ini sama saja seperti 5% gram per mililiter ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan prosentase kadar. Oke, seperti ini ya. Ini nanti teman-teman bisa screenshot, gambarannya adalah seperti ini nih. Aduh, panjang ya, bentar. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita buat satu latihan soal lagi. Saya punya parastamol juga, atau ambil yang lain lah ya, contohnya gula. Kemudian ini kalau yang sudah paham silahkan di skip, nggak apa-apa ya, ini cuma nambah lagi. Saya masukkan gula ini sebesar 20 gram ya, seperti ini. Lalu kemudian saya ambil wadah yang lebih besar dari yang tadi, yang skalanya sekarang sampai di sini 100, di sini 200 mili. Nah, kemudian saya tambah air ya. Kita tambahkan air sehingga air akan memenuhi bejana, menyebabkan gula tersebut nantinya juga akan terlarut dalam cairan ini, yang mana di sini akan ada 20 gram gula dan dengan total volume 200 mili. Pertanyaan yang pertama, apakah volume air yang kita tambahkan adalah 200 mili? Nah, ini silakan dijawab teman-teman, apakah betul atau tidak ya. Kalau bukan 200 mili, lalu berapa? Seperti itu ya. Mengingat bahwa kita sudah membahas yang pertama ini, yang ini ya, seperti ini tuh. Oke, jawabannya adalah nomor 2. Kita skip dulu ya, kita yang nomor 1 dulu. Betul atau tidak? Tidak ya, karena volume yang ada di sini merupakan gabungan antara gula di sini ya dan air. Apakah gula memiliki volume? Jelas, gula punya volume. Air jelas karena air pelarutnya. Oleh karena itu tidak 200 ml persis ya air yang kita tambahkan. Nanti pada prakteknya biasanya teman-teman
melarutkan gula adalah di-add-kan ya. Jadi ditambahkan air secara terus-menerus ya, ditambah seperti ini hingga mencapai batas yang diinginkan di 200 mili. Nah, proses penambahan air ya, penambahan air hingga didapat 250 ml 200 mili ya. Itu secara bahasa farmasis kita biasa katakan add 200 ml H2O atau air ya. Add 200 ml. Perbedaannya antara add dan add adalah kalau add itu tambahkan. Kalau add cuma add itu adalah tambahkan sampai dengan ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penambahan 200 ml H2O, maka nilai total yang ada di dalam bejana tadi pasti lebih dari 200 ml karena ada glukosa di situ. Akan tetapi kalau teman-teman lakukan add 200 ml yaitu penambahan air sampai dengan batas 200 ml, maka volume totalnya pasti 200 ml ya. Seperti ini. Oke, gambarannya adalah seperti itu. Nah, ini sekalian bagaimana cara kita membuat larutan dengan kadar tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kadar yang ada di dalam larutan yang kedua ini ya adalah 20 gram per 200 ml. Maka kita bisa lihat kadarnya. Kalau kita ambil contoh prosentase kadar tadi, maka kita bisa rubah menjadi bentuk prosentase kadar menjadi 20 per 200 gram per mililiter. Maka kita bisa coret lagi menjadi 10 per 100 gram per mililiter, atau kita bisa sebut dengan 10% ya, seperti itu, gram per mililiter. Nah, selanjutnya ada pendekatan lain yang ini juga sering dipakai. Jadi kita tidak melihat persennya ya. Kalau diminta persen maka caranya adalah seperti ini. Tapi kalau kita cuma ingin lihat kadarnya, ya udah, kadar tadi adalah 20 gram per 200 ml. Kita ingin merubah menjadi gram per mililiter saja tanpa embel-embel persentase, maka kita tinggal lakukan penyederhanaan tadi ya, menjadi, saya coret langsung di sini ya. Ini 1 dibagi 2 menjadi 10, ini 100. Kemudian saya hilangin ininya menjadi 1 per 10 ya, seperti ini. Maka kita bisa katakan kadar gula yang ada dalam larutan tersebut adalah 1/10 gram per mililiter. Tetapi tulisan ini tidak umum, fraksi biasa tidak umum. Maka fraksi yang lebih familiar di dunia farmasi adalah 0,1 gram per mililiter. Seperti ini. Nah, ini merupakan kadar tanpa bentuk prosentase. Ketika kita ingin rubah menjadi bentuk prosentase, maka hasilnya adalah 10% gram per mililiter. Sama seperti kita mengubah 0,1 menjadi berapa persen. Nah, seperti ini. Berarti kan 1/10 atau 10 per 100 menjadi 10% ya. Nah, sebetulnya mudah, tapi teman-teman tidak perlu bingung apa yang dinamakan prosentase kadar. Intinya prosentase kadar itu, ini nanti bisa di pause ya di sini kalau mau dipelajari lagi. Intinya adalah
prosentase kadar itu ya kadar dalam bentuk persen. Udah gitu aja ya. Kadarnya yang mana? Ini kadar. Prosentase kadar yang mana? Ini prosentase kadar. Udah sesimpel itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat kalau buku yang di Ansel itu sebenarnya merangkum seluruhan, tapi saya sengaja membatasi bahasan agar tidak merembet kemana-mana, karena nanti teman-teman akan bingung, step-stepnya akan terlewati sampai ke ngitung specific gravity dan sebagainya. Nah, kita hanya melihat persentase kadar ini saja dulu ya. Dan di sini teman-teman tahu ya bahwa kita sudah bisa melihat kadar di dalam larutan nomor 2 dan nomor 1 ini. Nah, ya. Maka kita bisa lihat bahwa kadar yang ada di dalam sini merupakan perbandingan antara massa zat terlarut dibandingkan dengan volume total. Ya, jadi bukan volume pelarutnya aja, tapi volume total yang ada di dalam situ. Maka kita sebut ini sebagai kadar. Nah, karena yang zat terlarutnya bentuknya padat, kemudian yang terlarutnya bentuknya cair, maka kita bisa katakan bahwa kadar yang ada dalam pembahasan kita tadi itu merupakan kadar dalam bentuk massa per volume, yang mana bisa kita katakan bahwa kadar dalam bentuk B per V, bobot per volume ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah weight per volume seperti ini. Nah, kita setelah ini akan masuk ke perbedaan antara apa itu B per V, kemudian V per V, dan B per B ya. Karena contoh yang kita berikan kemarin itu selalu zat padat dilarutkan dalam zat cair seperti itu. Nah, kita kembali ke slide. Nah, ya, di sini teman-teman bisa lihat langsung perbedaannya. Persen B per B ketika massa yang kita larutkan atau kita campurkan itu berupa gram atau padat yang dilarutkan dalam 100 gram juga. Dan kemudian volume per volume itu ketika zat terlarutnya itu berupa mililiter ya, bisa kita ukur volumenya, kemudian dilarutkan dalam 100 mililiter larutan ya. Ini ya bedanya di sini. Kalau B per V itu adalah gram per mililiter, kemudian kalau yang B per B itu adalah gram per gram, kalau yang V per V itu nanti bentuknya mililiter per mililiter ya, seperti itu. Nah, teman-teman gak usah pusing kalau lihat yang di buku Ansel, karena saya nggak akan mengeluarkan yang berkaitan dengan specific gravity itu, yang di situ banyak banget ininya ya, karena itu nanti teman-teman akan dapat kalau sudah masuk ke farmasetika dan lain-lain. Nah, yang paling penting teman-teman ketahui sekarang adalah konsep dari kadar itu sendiri dan bagaimana menghitung kadar ya. Tapi nanti mungkin ada satu soal saja yang akan kita keluarkan yang berkaitan dengan specific gravity. Oke, gambarannya seperti itu ya. Jadi kita kembali. Maka ketika kita membahas mengenai kadar ya, ada 3 macam di sini. Dan ketika kita membahas mengenai prosentase kadar adalah kadar yang kita rubah dalam bentuk prosentase. Sesimpel itu aja ya. Yang mana kadar ini ada 3 jenis. Yang pertama B per B ketika zat padat dilarutkan dalam zat padat, kemudian B per V seperti yang tadi ya, padat kayak gula, kemudian kita larutkan dalam
larutan cair atau minyak emulsi ya, kayak Scott emulsion itu kan sebetulnya itu minyak yang dilarutkan dalam air seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman lebih spesifik lagi, kalau ngitung kadar, nanti di jurnal dan lain-lain akan ada istilah-istilah B per B, ya, B per V atau V per V, atau dalam bahasa Inggris W per W, atau ini W per V, yang ini V per V. W itu wake, seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini seperti yang kita bahas tadi, intinya seperti itu. Kemudian contohnya kalau yang B per B itu ketika kita membuat salep ya, kemudian pasta. Kalau teman-teman beli salep di apotek itu kan bentuknya itu padat dan padat atau semi padat. Nah, teman-teman mencampur 100 gram paracetamol ke dalam volume totalnya nanti 200 gram salep. Nah, kan ini padat dan padat seperti itu ya. Kemudian larutan NaCl untuk infus 0,9%. Misalnya di situ ada serbuk NaCl atau garam ditambahkan dengan air seperti ini, sehingga nanti didapatkan air yang berisi garam. Ya, kemudian yang V per V itu contohnya adalah seperti minyak ikan ya. Kemudian kita campurkan ke dalam air juga, sehingga di sini tulisnya volume, air juga kita tahu dalam bentuk volume. Nah, perbedaannya adalah seperti itu ya, gampangannya seperti itu. Oke, ntar satu lagi, kemudian nanti kita akan banyak membahas tentang ini aja lah ya. Nah, contohnya seperti ini. Dextrose infus 5%. Ya, di sini isinya apa? Kita balik ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dextrose-nya adalah 25 gram. Dextrose dan nah ini water for injection plus air untuk injeksi at 500 ml. Nah, ini ya. Nanti di zoom sendiri ya. Nah, ini artinya kita lihat tuh ada 25 gram per 500 ml volume totalnya, bukan volume airnya. Karena ini ada at ya. Seperti itu. Maka kita bisa katakan bahwa kadarnya di sini ya udah bagi aja 5 per 100 gram per mililiter, 5%. Tuh. Ini ya, 5%. Tuh, kalau yang ini 125 mg per mililiter amoksisilin ya. Berarti ada 125 mg per 5 ml total dari keseluruhannya. Ya, totalnya apa ya, di situ ada air dan sebagainya. Nah, di sini total berat bersihnya ada 60 ml. Berarti di dalam satu wadah ini kira-kira ada berapa? Bentar, kita bahas perhitungan langsung aja apa ya. Oke. Ya, kita langsung aja ya bahas perhitungan ya. Kalau di dalam satu kotak botol ini ada 60 ml total isi bersihnya ya. Kemudian ada informasi, ini volume ya, ada informasi kadarnya 125 mg per 5 ml. Maka pertanyaannya, berapa total amoksisilin yang ada di dalam situ? Oke, jawabannya teman-teman silakan diorek-orek dulu. Oke, jawabannya bawah aja ya.
maka kita bisa, kalau bentuk gampangnya tinggal 125 mg per 5 ml, maka kita kali berapa biar yang bawah 60 ml, berarti kali 12 ya. Kali 12 inilah ya gitu. Berarti total jumlah paracetamol yang dimasukkan ke dalam sirup ini adalah 1250 tambah 1500 mg dalam 60 ml atau 1 botol atau 1,5 gram ya, seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari kadar seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ditanyakan mengenai persentase kadar? Kalau ini kan kadar gampang ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau sekarang kasusnya mengenai persentase kadar? Dextrose infus 5%. Kadarnya sudah kita tahu. Ya, artinya di dalam situ ada 5 per 100 5 gram per 100 ml seperti ini ya. Kemudian nanti ada pertanyaan nih, saya ingin membuat infus dextrose 5%. Nah, saya punya dextrose-nya sejumlah 20 gram. Tuh, kelihatan nggak sih? 20 gram. Lalu berapa volume total yang saya nanti akan dapat kalau saya bikin 20 gram dextrose ini dan membuat infus atau dextrose 5% ya. Maka volume total yang akan saya dapatkan berapa? Seperti itu. Ya, berarti kan teman-teman sudah punya kadarnya 5%. Kemudian massa itu adalah 20 gram. Maka volumenya berapa? Kan kita nggak tahu ya. Kita sudah punya kadar dan kita tahu bahwa kadar itu kan adalah perbandingan antara massa per volume seperti ini. Ya, oleh karena itu maka volume yang akan kita cari adalah massa per konsentrasi. Ya, seperti itu. Jadi tinggal bolak-balik rumus ini aja. Dan kebetulan konsentrasinya dalam bentuk persen. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa massanya adalah 20 gram, kemudian kadarnya adalah 5%, seperti ini. Sehingga kita bisa lihat volumenya di situ. Ini kan gram per mililiter ya. Oke, kita bisa sederhanakan lagi. Ini kalau pakai kalkulator bisa dihitung langsung ya. Bisa 20 gram per 0,05 atau 20 gram per 5 per 100. Nah, tinggal teman-teman enaknya pakai hitungan yang mana, sehingga kita bisa dapatkan kedua hitungan ini. Ngelag ini kayaknya harus saya stop. Habis ini kita stop dulu ya. Nah, ini saya lebih senang yang kanan ya. Jadi 20 gram kalau dibagi 5 per 10, maka ini 5-nya tetap di sini tapi 100-nya akan naik. Jadi 20 gram kali 100 per 5 ya. Kalau yang ini juga sama sih, 20 gram per 100 kali 100 pangkat min 2 kali 5, sama aja kan. 100 ini nanti kesini, nanti akan naik ke sini jadi kali 100 dan ini akan hilang ya. Hasilnya sama aja, menjadi
20 kali 100, 20 gram kali 100 per 5 gram per mililiter. Oke, gramnya di sini, gram per mililiter ya. Maka kita bisa coret ini dengan ini akan naik ke atas mililiter. Intinya adalah hasil totalnya adalah 20 kali 100 per 5 mililiter sama dengan 400 mililiter. Betul ini ya. Maka ketika ditanyakan, saya punya kadar 5% dextrose dan saya pengen buat nih larutan infus dextrose, tapi saya punya modalnya 20 gram dextrose. Maka total volume yang akan saya buat dengan kadar sekian itu jumlahnya nanti akan jadi berapa? Jadi 400 ml. Seperti ini gambarannya ya. Oke, seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau saya punya 40 gram, maka berapa volume total infus yang bisa saya hasilkan? Ya udah kali 2 aja, 800 ml. Atau sekarang pertanyaannya dibalik, saya punya cairan larutan atau saya pengen buat total infus dextrose sejumlah 200 ml. Maka berapa gram dextrose yang harus saya berikan atau saya siapkan, seperti itu, ketika saya ingin membuat 5% larutan dextrose, seperti itu. Maka kalau ini kita bisa ngawang ya, ini tinggal berarti 10 gram ya, 10 gram nanti dapat 20 ml, karena ini 40 ml dapat dari 20 gram. Tetapi kalau pengen hitung-hitungannya ya seperti tadi, kembali ke atas kiri, lihat atas kiri ya, seperti ini. Nah, kalau sekarang kita akan turunkan menjadi M sama dengan C kali V, seperti ini. Maka kalau M-nya sudah diketahui, C-nya sudah diketahui 5%, kemudian V-nya juga kita ingin menghasilkan 200. Ya udah, berarti sama dengan 5% kali 200 sama dengan 5/100 kali 200. Coret-coret sama dengan 10 gram. Nah, sesimpel itu ya. Yang penting teman-teman akan, pesan saya selalu berpedoman pada kadar sama dengan massa per volume. Nah, ketika teman-teman punya rumus ini, mau dibolak-balik pun itu nggak akan bingung ya. Tuh. Oke, ini juga sama. Intinya nanti teman-teman silakan kerjakan sendiri yang ini ya. Nah, di dalam sini sudah ada tuh 15 gram. Di sini ada 2,5 mg per gram. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, tuh. Miligram per gram, bukan miligram per mililiter, bukan, tapi miligram per gram. Di sini terlihat 2,5 mg per gram. Ya, seperti itu. Oke. Yang mana miligram ini bobot per bobot, karena sama-sama bobot. Lalu bagaimana dari 2,5 mg per gram ini kita jadikan persen? Kan teman-teman bisa lihat sendiri tuh dari mana asalnya. Kali 100 aja kan, karena sudah bentuk desimal ya. 2,5 mg per gram. Ya udah, sama dengan kalau dibentuk dalam bentuk persen kan kita tinggal 2,5 kali 100 per 100 mg per gram, maka sama dengan 2 kok kalau salah bukan kali 100 ya, dibagi 100 ya, seperti ini. Kok saya malah jadi pusing ya.
bisa dihapus enggak? Di sini aja deh. 2,5 miligram per gram. Oh ya Allah, pantesan karena ini miligram ya. Maka kita rubah miligram ini menjadi gram. Ya, berarti sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3, karena kita akan naikkan dia menjadi gram ya, per gram. Nah, bentuknya seperti ini. Ini merupakan kadar yang asli, tetapi kalau kita ingin kadar dalam bentuk persen, maka tinggal 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 100 per 100. Seperti ini. Ini tinggal dicoret, ini tinggal pangkat min 1, kemudian yang bawah jangan dicoret, 100 ya, 10 pangkat min, biar biar coretannya kebanyakan. Ngapusnya ke sini ya, ke kanan. Dari sini ya, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 100 per 100, karena sama aja dikali 1, tapi sekarang kita ingin dalam bentuk persen, gram per gram. Maka yang ini jangan diapa-apakan, tinggal dikali aja, 10 pangkat min 3 kali 100 ya. Ini bisa jadi 2,5 kali 10 pangkat min 1 per 100 gram per gram. Maka hasilnya adalah 2,5 kali 0,1 per 100, sama aja sih, sama dengan 0,25 per 100 gram per gram, sama dengan 0,25 persen. Kalau yang masih bingung di sini, kita sederhanakan lagi ya. 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 2 ya, gram per gram. Atau dalam bentuk lain kita bisa tulis dengan 2,5 kali 100 ya. Kita taruh 100-nya di depan, dikali 1/1000 ya. Nanti volume nanti angkanya akan menjadi 2,5 dikali 100 per 100.000. Tapi karena kita ingin mendapatkan dalam bentuk persen, maka jangan dihabisin semua nolnya, tapi disisakan 100. Ini coret-coret, ini coret, komanya nanti akan ke sini, maka sisanya adalah 0,25 per 100, sama dengan 0,25 per 100 gram per gram, sama dengan 0,25 persen gram per gram ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan bobot per bobot. Bagaimana dengan V per V? Itu nanti sama saja ya. Jadi intinya sama saja, cuma yang membedakan adalah nanti datanya adalah dalam bentuk mililiter per mililiter. Kalau B per B itu nanti datanya gram per gram. Kalau B per V nanti datanya dalam bentuk gram per mililiter ya, seperti ini. Tapi enggak deh, udah ini aja ya. Mungkin ini gambaran dari persentase kadar. Nanti silakan coret-coret di sini. Yang penting kalau teman-teman bingung mengikuti yang ini karena banyak coretan ya, kita nggak ideal dalam coret-coret. Saya di sini juga agak sulit ya. Tapi intinya pesan saya adalah teman-teman selalu perhatikan hubungan antara kadar dengan massa dan volume ya. Kecuali nanti ketika
Ini yang B per V ya. Kalau yang B per B nanti kadarnya sama dengan massa per massa. Massa total ini ya, dan ini volume total. Kemudian yang V per V itu nanti nggak kelihatan ya, sini aja. V per V itu nanti kadar sama dengan ya volume per volume total. Massa Z seperti ini ya. Kita bisa tuliskan di persamaan yang awal. Ini saya nggak ngacu di Ansel 100% karena teman-teman mungkin nanti bingung kalau langsung menerjemahkan. Nggak semua bisa menerjemahkan ke situ ya. Kalau teman-teman yang paham mungkin langsung cepat, tapi kalau yang enggak juga sulit ya. Nanti silakan bedakan rumusnya B per B, B per V, dan V per V seperti ini ya. Ini nanti penuh coretan, tapi kalau di slide insya Allah nggak ada coretannya. Nah ya teman-teman, lihat sendiri yang membedakan hanya parameternya. Kalau B per B itu gram per gram, kalau B per V itu gram per mililiter, dan V per V mililiter per mililiter. Dan selalu lihat satuannya. Satuannya dalam bentuk gram dan mililiter. Karena ini di farmakope menerangkan bahwa pengertiannya sudah baku. Ini ya, persentase kadar. Oke, seperti itu mungkin. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai ppm dan kekuatan rasio, ini yang ini ya. Ini kita lanjut, silakan yang ini istirahat dulu. Saya lanjut ke ini aja, ppm. Sekarang kekuatan rasio dulu. Sebetulnya kekuatan rasio tuh gini, intinya sama aja ya. Misalkan kita punya persentase kadar ini ya, kita ambil data dari sini. Kadarnya mana tadi? Nah nih 10% ini ya. Yang ini teman-teman lihat ini. Nih 10% ini ya. Maka ketika saya memiliki suatu larutan yang kadarnya adalah 10%, artinya dalam satu bejana seperti ini, dalam volume total sebesar 100, maka ada 10 zat yang ada di sini karena isinya 10%. Nah, kalau volume totalnya 10.000, maka isinya adalah 100. 1000 ya, karena 10%-nya. Kalau 1000, maka zat aktifnya, zat di dalamnya adalah 100. Ya, karena nanti intinya sama aja, 100 per 1000 sama dengan 10 per 100 sama dengan 1000 per 10.000 sama dengan, intinya semuanya ini totalnya adalah 0, apa 1/10 seperti ini. Kalau dicoret-coret nanti silahkan, itu hasilnya kan 1/10 sama dengan 10% ya, seperti ini. Nah, ketika kita memiliki suatu info dalam bentuk persen, maka kita bisa rubah menjadi dalam bentuk fraksi biasa, 10/100 ya. Tetapi kalau kita ingin melihat kekuatan rasionya ya, 59 menit ya, maka biasanya ada salah satu parameter, entah ini atau ini yang lebih kecil, kita jadikan dia menjadi bilangan 1 dan bentuknya nanti adalah 1 dibanding sekian ya. Contohnya adalah larutan ini itu merupakan rasio kekuatan antara 10 gula
dibanding 100 air. Perbandingannya, ya ini perbandingan air plus total, air plus total ya. Maka kita bisa tulis menjadi 1:10. 1 gula banding dengan 10 total dari